Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutima Fatima, mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab semester 1 di STAI Al Yasini Pasuruan. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang kadang dianggap rumit, tapi sebenarnya deket banget sama hidup kita, yaitu filsafat. Kita akan membahasnya dengan bahasa yang santai, jadi kalian cukup mendengarkan dan menikmati alurnya saja. Kita akan memulai dari pengertian filsafat, lanjut ke sejarahnya, terus masuk ke aliran-aliran kayak filsafat barat, timur, sampai filsafat Islam. Lalu, kita akan membahas fungsinya, hubungannya dengan ilmu dan agama, sampai bagaimana filsafat membentuk pola pikir kritis. Oke, langsung saja kita mulai. Filsafat. Apa itu filsafat? Filsafat berasal dari bahasa Yunani kuno philos dan sophia, yang berarti cinta dan kebijaksanaan. Filsafat adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat segala sesuatu menggunakan akal budi, atau usaha manusia untuk berpikir secara kritis dan sistematis dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar. Singkatnya, filsafat adalah cara manusia untuk mencari kebijaksanaan. Kita tuh sebenarnya sering berfilsafat tanpa sadar. Misalnya, saat kita mikir, kenapa sih hidup ini gini amat? Kenapa sih manusia bisa ribut cuma gara-gara beda pendapat? Nah, kepo-keponya itu, kalau dibawa serius dan mendalam, itu udah masuk ranah filsafat. Filsafat bikin kita lebih peka, lebih mikir, dan gak gampang kejebak pemikiran yang cuma ikut arus. Filsafat itu bukan ilmu baru ya teman-teman. Ini udah ada sejak manusia mulai mikir tentang alam dan dirinya sendiri. Di zaman dulu, orang-orang menjelaskan dunia pakai mitos. Ada dewa ini, ada dewa itu. Sampai akhirnya di Yunani muncul orang-orang yang berpikir, kayaknya kita bisa jelasin dunia pakai akal deh. Nah, maka dari itu muncullah tokoh-tokoh kayak Socrates, Aristoteles, Plato, dan lain-lain. Dari situ filsafat berkembang pesat. Lalu menyebar ke India, Tiongkok, kemudian masuk ke dunia Islam pada masa keemasan. Setelah itu masuk ke era modern dan kontemporer. Jadi perjalanan filsafat itu panjang banget. Dan setiap zaman punya gaya dan pemikirannya masing-masing. Sekarang kita bahas filsafat barat. Filsafat versi barat ini biasanya identik dengan memikir dengan superlogis, analitis, dan rasional. Tokoh-tokohnya banyak banget, seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Kant, dan lain-lain. Filsafat barat itu fokusnya sering ke hal-hal kayak pengetahuan, logika, politik, etika, dan realitas. Intinya, mereka suka ngebahas apa yang benar, apa buktinya, dan bagaimana cara kita tahu. Lanjut ke filsafat timur. Nah, yang satu ini vibes-nya beda banget. Kalau filsafat barat cenderung logis, filsafat timur itu lebih lembut, lebih spiritual, dan lebih menyentuh batin. Di sini ada pemikiran kayak Konfusius, Lao Tzu, Buddha, dan lainnya. Mereka banyak ngomongin soal keseimbangan hidup, ketenangan batin, keselarasan sama alam, dan perjalanan menuju kebijaksanaan. Biasanya pertanyaannya kayak gini, bagaimana biar hati kita tenang? Bagaimana hidup damai tanpa konflik? Dan bagaimana selaras dengan alam? Para filosof muslim seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, sampai Al-Ghazali itu luar biasa banget. Mereka menggabungkan akal dan wahyu. Jadi, kalau filsafat barat itu banyak pakai logika, filsafat Islam itu menambah dimensi spiritual dan keagamaan. Mereka membahas tentang Tuhan, jiwa, akhlak, dan bagaimana manusia mencapai kebenaran yang sesuai dengan ajaran agama. Cocok banget buat kita yang pengen mikir tapi tetap gak lepas dari nilai-nilai keislaman. Jadi, perbedaan filsafat barat, timur, dan Islam, kalau mau diringkas, ketiganya itu berbeda karakternya. Kalau filsafat barat, logis, analitis, dan fokus ke pengetahuan dan bukti. Sedangkan filsafat timur lebih spiritual, harmonis,
dan fokus ke batin dan keseimbangan. Kemudian, kalau filsafat Islam, gabungan akal dan wahyu yang fokus pada kebenaran moral dan ketuhanan. Walaupun beda pendekatan, semuanya itu saling melengkapi. Kita bisa belajar banyak dari ketiganya. Sekarang kita akan membahas fungsi filsafat. Apa sih gunanya filsafat untuk hidup kita? Filsafat bikin kita berpikir lebih dalam, gak cuma lihat permukaannya saja. Bikin kita jadi lebih kritis, gak gampang percaya sama hoaks, dan bisa menentukan mana informasi yang terpercaya. Filsafat juga membantu kita mempunyai landasan moral. Jadi, tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Bahkan, filsafat ikut memengaruhi budaya, ilmu, pengetahuan, dan cara kita berinteraksi dalam masyarakat. Dan yang paling penting, filsafat ngajarin kita buat berdialog. Di zaman sekarang yang apa-apa cepat ribut, kemampuan berdialog itu sangat penting. Lalu, apa sih hubungan filsafat dengan ilmu pengetahuan dan agama? Filsafat itu ibarat akar dari ilmu pengetahuan. Dari filsafat, tumbuh logika dan metode ilmiah. Jadi, kalau sekarang kita belajar sains, itu semua punya akar dari pertanyaan-pertanyaan filsafat. Dengan agama juga begitu. Filsafat membuat kita lebih memahami ajaran agama dengan logis. Bukan untuk menggantikan agama, tapi untuk memperkuat pemahaman kita. Akal dan iman itu ibarat dua sayap. Kalau keduanya jalan bareng, kita bisa terbang lebih jauh. Di zaman sekarang, semuanya serba cepat. Informasi datang dari mana-mana. Makanya, kemampuan berpikir kritis itu wajib. Filsafat ngajarin kita buat mempertanyakan sesuatu secara sehat, melihat masalah dari berbagai sudut pandang, dan gak gampang ikut-ikutan tanpa alasan. Jadi, ketika ada isu sosial atau politik, kita nggak asal percaya, tapi kita analisis dulu. Orang yang terbiasa mikir filosofis itu biasanya lebih bijak, lebih tenang, dan lebih rasional dalam bersikap. Jadi, itu dia teman-teman, pembahasan kita tentang filsafat dari berbagai sisi, mulai dari pengertiannya, sejarahnya, aliran-alirannya, sampai peran pentingnya untuk kehidupan modern. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian tentang dunia pemikiran. Sebelum saya menutup video kali ini, tentunya saya akan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW dan juga kepada dosen pembimbing Dr. Najih Syamsuddini dan kepada teman-teman seperjuangan PBA semester 1 Aliasini Pasuruan yang telah mendukung saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.